Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baikkan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cupreng mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ya. Ini untuk di video kali ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nih, ini pertanyaannya masih banyak banget. Mau saya jawab di video aja. Karena kalau untuk diketikan saya mohon maaf keterbatasan waktu, dan ini mau saya jawab ini semua ya, semua pertanyaan yang ada di kolom komentar mau saya jawab dengan video ini. Nanti kawan-kawan yang merasa bertanya di kolom komentar boleh disimak semuanya, dan ini nanti mau saya bikin videonya itu sekitar 10 menitan supaya biar bisa terjawab dengan semua ya, dengan semuanya. Langsung aja, ini mau menjawab pertanyaannya, dan mungkin untuk kawan-kawan yang punya permasalahan yang sama dengan pertanyaan kawan-kawan, mungkin bisa terjawab di video kali ini. Dan langsung aja untuk pertanyaan pertama. Ini pokoknya ini yang ada di komentar ini ya, semuanya mau saya jawab. Ini berkomentar di ciri perkutut muncis asli. Nah ini, Mas mau tanya, kalau burung perkutut bodi kecil tapi kurang bagus, kalau dipelihara itu yang seperti apa ya? Soalnya saya dapat anakan lolohan perkutut ternyata bodinya kecil. Nah, ini bodi kecil ya, bodi kecil itu yang tidak bagus. Itu semua perkutut itu sebetulnya bagus. Itu yang menentukan tidak bagus itu nanti ke keselarasannya atau dari energi joninya. Tapi kalau perkutut yang istilahnya kecil tapi manggungnya bagus, tidak ada masalah, nah itu nggak apa-apa. Semuanya harus dirawat dulu. Bodi kecil itu tidak semuanya perkutut itu tidak bagus. Semua tergantung dari keselarasan. Jadi tetap kalau suka itu dipelihara saja. Nanti kalau di hatinya itu tidak suka ya tidak usah dilepas, tidak usah dirawat, nggak apa-apa. Tapi kalau suka dirawat saja, karena semua tergantung dari hati kita masing-masing. Nah gitu untuk kawan-kawan ya. Karena bodi kecil itu tidak mempengaruhi burung itu bagus atau tidak. Itu ada yang burung kecil tapi suaranya rajin, dan ada yang berkaturangan muncis atau yang lain-lain atau teki ada juga sama. Nanti tergantung dari perawatannya. Gitu kan kayak, mudah-mudahan terjawab. Dan untuk berikutnya, ini untuk komentar di perkutut bertelur tanpa jantan. Maaf ya, saya juga punya perkutut bertelur di sangkarnya. Saya bertanya, suaranya kok besar dan ngerot seperti pejantan. Nah, ini biasanya yang suaranya gede ini biasanya perkututnya itu ternak atau crossing ya. Biasanya crossing itu suaranya agak besar-besar. Jadi ini bisa terjadi karena itu perkututnya itu crossing ya, crossing atau dari ternak juga bisa. Itu kalau ngerot, memang semua perkutut itu bisa ngerot, apalagi yang betina itu juga ngerot. Sebetulnya ada yang bekur, cuman agak jarang. Cuman kalau yang ngerot itu yang betina itu biasanya memang bisa ngerot juga sama. Gitu kan ya, mudah-mudahan terjawab. Terus untuk berikutnya, ini untuk ciri perkutut masih muda. Pertanyaannya ini, gagal paham tiap ngombyok perkutut Kang. Ya, kadang
gagal paham atau biasanya bingung kalau sudah diombyokan. Memang agak bingung. Kalau untuk ciri-ciri perkutut yang masih muda itu yang penting biasanya itu di alis mata itu masih ada putih-putihnya atau masih ada alis putih atau di bulu apa namanya itu ya di bulu lurik itu masih ada alis putihnya, itu biasanya masih muda. Itu yang penting itu aja untuk kalau yang masih muda. Untuk berikutnya, oh iya, ini yang sudah saya tandain love, nanti itu sudah saya jawab ya untuk kawan-kawan yang merasa pertanyaannya itu udah dikasih tanda love, berarti sudah dijawab. Ini mau saya kasih tanda love dulu yang udah dijawab. Untuk berikutnya itu untuk perkutut yang tidak pernah nangkring di tangkringan. Assalamualaikum Mas Wandi, burung yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung yang kemarin saya ceritakan yang suka tidur di bawah, saya coba ganti sangkar dan beda tangkringan, tapi masih tetap tidurnya di bawah. Ntar saya coba lagi dengan kurun yang berbeda lagi sampai 3 atau 4 kurung biar enggak penasaran ya. Memang untuk kalau sudah diganti tangkringan kok masih tidur di bawah, itu udah jelas itu perkutut Katurangan Jogoboyo. Itu sudah jelas ini Jogoboyo. Itu untuk kawan-kawan ya. Untuk berikutnya ini untuk pertanyaan dari jangan memelihara perkutut paruh panjang. Jadi pertanyaannya, perkutut saya tadinya paruh atasnya bengkok dan panjang. Sekarang kenapa saya yang atas dan bawah panjang, sekarang kenapa sama yang atas dan bawah? Oh, ini untuk panjang semuanya, yaitu kalau melengkungnya itu bisa beradu atau dibilang beradu begini, itu namanya itu yang dibilangnya, ada yang bilang gading tarung ya, gading tarung. Itu memang semua itu kalau dari alamnya ya, ini dari alamnya memang perkutut itu memang udah katurangannya apa namanya itu tombak cucuan ya, itu namanya tombak cucuan ya. Ini memang burung itu memang beda-beda ya karakternya, apalagi yang berkaturangan gitu. Jadi ini memang nggak apa-apa, ini namanya perkutut paruh panjang atau tombak cucuan. Ini yang dinamakan akan ada gading tarung, cacing kanil, itu cuma macam-macam penyebutannya. Jadi yang ini yang masuknya ini yang gak melengkung atau bengkok, berarti yang gading tarung. Nah, ini saya kasih lock. Untuk berikutnya, untuk berikutnya itu pertanyaan di perkutut yang tidak pernah nangkring di tangkringan lagi ini. Saya ada yang nggak mau di tangkringan sampai ekor nggak bisa rapi, rusak terus. Nah, ini perkututnya ini berarti belum bisa menyelaraskan dengan lingkungannya ini kawan-kawan ya. Jadi masih giras, jadi perlu adaptasi lagi dan bisa pakai metode apa namanya itu yang pernah Wandi Cupreng bikinkan videonya di yang penjinakan. Nah, itu interaksi yang penting, itu interaksinya harus perlu interaksi. Interaksi itu nggak harus memegang burungnya, tapi sering lalu lalang, sering diajak berinteraksi. Nah, itu nanti mudah-mudahan cepat selaras dengan lingkungannya, terutama dengan kandangnya yang utama. Itu. Untuk berikutnya itu dari pertanyaan ini videonya, makna dan manfaat perkutut Katurangan. Kalau
selatnya ada 2 di sayap kanan saja. Apakah termasuk trajumas, Om? Nah, kalau di satu bulu, satu sayap itu bukan trajumas. Yang trajumas itu yang kanan kiri itu ada semua. Nah, kalau yang cuman kanan aja itu yang namanya buntel mayit. Nah, itu namanya katurangan buntel mayit. Itu ini lob. Untuk berikutnya ini yang pertanyaan itu yang di video perkutut katurangan Jogoboyo yang asli seperti apa. Nah, alhamdulillah saya juga punya perkutut satu-satunya yang cirinya seperti yang dijelaskan pada saya dijelaskan, tapi saya pun belum yakin. Nah, Jogoboyo. Nah, ini tetap ini ya Om ya, untuk biar yakin itu asalkan nanti ditunggu sampai beberapa saat atau bisa berbulan-bulan. Biasanya itu nyampe setahun pun juga belum bisa meyakinkan ya. Tapi kalau sudah udah di atas 6 bulan itu kok tidur di bawah, itu berarti itu sudah jelas Jogoboyo. Nah, nanti ditunggu lagi nyampe ke 1 tahun, karena untuk memelihara burung perkutut itu untuk menyelaraskan dengan energi kita yang merawatnya itu memang agak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak instan gitu kan kawan. Jadi ini untuk meyakinkannya nanti ditunggu aja Om ya, ditunggu sampai beberapa bulan nanti bagaimana, dan bisa diganti tangkringannya atau diganti sangkar kalau ada, kalau enggak pakai tangkring aja sesuai dengan di videonya itu. Nah, ini di lob. Nah, baik, untuk kawan-kawan ini sudah ada 10 menitan ya, nanti disambung lagi untuk berikut lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya lanjutkan ke video berikutnya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bercerita kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.